Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang. Kita kembali. Balik lagi kita di MotoGP. dan di alam review MotoGP Inggris 2021. Preview ya? Iya. Bukan review. Preview. Oke. Nah, untuk teman-teman ya, Bang. Kita ingetin lagi nih, Bang. Jangan lupa. Itu dia, apa? 6M. 6M. Menjaga protokol kesehatan atau prokes. Itu dia. Kesehatan penting guys untuk kita semua. Dan juga jangan lupa bahagia pasti. Happy. Sama nih, Bang. Kayak di MotoGP Inggris. Di sirkuit Silverstone. Nah, Bang. Ya. Langsung guys. Kalau bicara tentang Silverstone, Iya. dalam 6 tahun ke belakang, ya ada 6 pemenang berbeda Betul. yang berdiri di podium tertinggi. Siap. Ya kan, Bang? Berarti kita lagi mencari 7 nih, 7. Ketujuh. 7 Wonder, Betul. 7 keajaiban, Iya. keajaiban dunia. Borobudur salah satunya. Terus sama Indonesia juga ada lagi kan? Ya. Yang Pulau Komodo. Pulau Komodo, termasuk yang keajaiban dunia. Itu dia. Tuh. Tapi kok jadi ke situ ya? Iya, kita bahas MotoGP ya. Nah, Bang, ini kita langsung nih, Bang. Langsung straight to the point bahwa ya bisa kalau kita bicara tentang 1, 2, 3 yang berdiri di klasemen pembalap MotoGP 2021 ini sangat ketat nih. Betul. Ada Fabio Quartararo, Yamaha, ada Joan Mir, Suzuki, ada Francesco Bagnaia. Ducati. Nah, menurut Bang Joni, Ya. Silverstone akan menjadi apa untuk mereka nih, Bang? Ini kalau kita melihat sebenarnya tentu persaingan yang sangat ketat. Cuman kalau kita melihat bahwa memang performa belakangan ini justru yang tampil sempat bagus di beberapa tahun terakhir justru adalah Ducati dan Suzuki. Nah, Ini yang menjadi unik. Ducati dan Suzuki. Iya. Berarti ini kan kalau kita bicara Ducati V4 untuk engine type ya. Betul. Terus untuk Suzuki inline. Jadi sebenarnya ini pertarungannya rada-rada imbang nih. Rada imbang, betul. Oke. Dan kalau kita ingat juga Honda kan sempat juga menang lewat Marc Marquez di 2014. Bahkan kemarin di 2019. Jadi kemarin sempat absen, 2018 dibatalkan, 2019 yang menang Alex Rins, 2020 kan pandemi. Ya. Jadi memang praktis ini Inggris ini jadi kayak kembalinya si anak hilang. Siapa yang anak hilang, Bang? Nah, itu sirkuit Silverstone menggelar MotoGP. Oke. Dan juga kalau kita catat sendiri bahwa buat Fabio Quartararo ini agak sedikit tanda petik kurang bagus ya, meskipun dia memimpin klasemen. Secara performa dari Moto3, Moto2 dan juga MotoGP dia belum pernah bisa mencetak hasil yang terbaik Di Silverstone. Bahkan pertama kali debut di 2019 dia mengalami insiden crash. Ya. Itu ngeri itu, Bang. Betul. Dovizioso sama Quartararo. Ibaratnya dikata ya baru tikungan 1 aja Quartararo udah mental. Betul. Itu pun beruntung ya lah. Ya, dan bahkan nggak disikat sama Dovinya kan? Betul. Dan itu juga yang menjadi kemarin pertanyaan besar, bagaimana nih Quartararo akan melihat performanya di Silverstone, termasuk juga kalau kita melihat 2 musim ke belakang, tren Quartararo di saat paruh musim kedua ini kadang-kadang trennya malah menurun. Nah ini ya yang agak menyulitkan meskipun Quartararo menampik, dia menolak asumsi dan istilahnya tahayul, dia berusaha untuk tampil sebaik-baiknya, kalaupun tidak bisa menang, dia akan berusaha untuk meraih podium atau finish di depan pembalap yang saat ini menjadi pesaingnya yaitu Francesco Bagnaia dan Joan Mir. Nah, kenapa saya lebih ke Ducati dan Suzuki? Kita melihat bahwa Suzuki dengan kemarin peralatan barunya whole shot device itu memberikan tambahan kekuatan buat Suzuki, dan bahkan kalau kita ingat bagaimana di 2019 Suzuki itu sebenarnya tidak ada yang menduga karena waktu itu kan yang pole position depan itu Honda dan Yamaha dan juga Ducati, tapi tiba-tiba Suzuki mampu masuk di barisan di belakangnya dan bahkan bikin kejutan saat dia finish hanya di beberapa garis 0,13 dengan Marc Marquez. Marquez sampai wah itu benar-benar gondok banget asli itu mah. Dan kali ini Suzuki dengan kondisi ya tren yang bagus juga di paruh musim kedua, bagaimana kemarin
Joan Mir dia mampu podium, sepertinya ini ada semacam tenaga tambahan dan bahkan baik Alex Rins dan juga Joan Mir dia sudah istilahnya pasang badan akan habis-habisan di sirkuit Silverstone ini. Oke. Kemudian Ducati kalau kita melihat ya apa yang sempat diungkapkan oleh seorang Marc Marquez saat duel dengan Francesco Bagnaia di Austria kemarin, bagaimana dia melihat kok gue kayak melihat titisan Andrea Dovizioso nih di sosok si Francesco Bagnaia. Nah seandainya kondisi ini bisa ya kemarin Francesco Bagnaia itu agak bermasalah memang dengan kondisi saat balapan terjadi flag to flag atau terjadi bendera merah, ya harus keluar baru diteruskan lagi di balapan kedua. Nah harapannya lagi nih ada sedikit positifnya adalah prediksi cuaca di Inggris pekan ini lebih cerah atau lebih stabil, tidak seperti London ke belakang meskipun diprediksi cerah ternyata ada cuaca yang hujan atau gimana. Nah, harapannya ini akan menjadi modal buat Francesco Bagnaia, istilahnya apa ya, menghentikan paceklik belum pernah menang di MotoGP 2021 ini. Seandainya dia bisa tampil bagus dan ya katakanlah menang, mungkin ya dia makin pede untuk bisa bersaing memperebutkan titel juara dunia musim ini. Oke, berarti setidak-tidaknya ya Quartararo harus waspada. Dengan ya serangannya Joan Mir dan juga Bagnaia nih ya. Betul. Untuk memperkokoh poin dia di posisi klasemen pembalap MotoGP 2021. Karena kita tahu setelah Inggris pun ya agak ronde yang sedikit merepotkan buat Aragon. Iya, Aragon gitu loh yang notabene ini high speed karakternya. Untuk V4. Iya, dan untuk V4. Jadi mau tidak mau Quartararo harus memasang strategi yang cukup apik dan sekaligus juga mungkin ya menghentikan asumsi banyak orang tentang tren yang selalu buruk buat Quartararo di paruh musim kedua. Oke. Nah, Bang. Ya. Itu kita bicara tentang ya tiga pesaing di klasemen ya. Betul. Antara Quartararo, Joan Mir dan juga Francesco Bagnaia. Iya. Terus tadi kita juga bicara nih Bang, bahwa sirkuit Silverstone ini nggak murni cocok untuk Suzuki ataupun Yamaha. Betul. Tapi ya berdasarkan 6 pemenang berbeda di 6 tahun terakhir, sirkuit ini adalah ya milik bersama. Betul. Baik itu V4, baik itu inline. Kalau menurut Bang Joni, kekuatannya masing-masing tuh di mana sih Bang? Inline tuh di mana, V4 tuh di mana? Sebenarnya kalau kita melihat di sektor 3 dan 4 ini menjadi kekuatan si motor inline. 3 dan 4. 3 dan 4. 1 dan 2 ini menjadi milik benar V4 karena di saat selepas start ini hampir kebanyakan tikungan kencang dan juga straight yang cukup panjang. Harap dicatat bahwa Silverstone ini panjangnya sampai 5,9 km, 18 tikungan. Dan ini yang menjadi kalau kita melihat bagaimana strategi yang cukup apik dan menjadi istilahnya kekuatan oleh masing-masing performa dari konfigurasi motor MotoGP, apakah itu Suzuki, Yamaha, Ducati ataupun Honda. Nah kalau kita ingat di 2017 yang dimenangi oleh Andrea Dovizioso, itu menarik tuh Bang. Nah ini Andrea Dovizioso ini artinya melakukan ya karakter pada saat itu adalah bagaimana dia menunggu, tidak melakukan tekanan dari awal, tapi dia menunggu rival-rivalnya di 5 lap terakhir. Setelah di lap terakhir dia melakukan tekanan sehingga dia sudah mempelajari bahwa kelebihan Yamaha itu di sektor 3 dan 4 di saat memasuki sektor 3 Andrea Dovizioso melakukan tekanan artinya mengeluarkan senjata ampunya sehingga mampu meninggalkan cukup jauh antara Valentino Rossi dan Maverick Vinales saat itu. Dan kemudian juga kalau kita ingat bagaimana Suzuki kemarin menang, dia memang agak kalah di sektor 1 dan 2-nya, tapi dia coba rapihkan di sektor 3 dan 4 hingga akhirnya pada saat itu kita ingat bahwa di lap terakhir, di tikungan terakhir, Marc Marquez itu udah mulai habis tuh. Jadi dia agak keluar, nah sementara Alex Rins yang mampu istilahnya mengambil posisi di sektor 3 dan 4, mampu mempunyai istilahnya traksi yang lebih bagus di saat keluar tikungan terakhir sehingga dia mampu istilahnya punya racing line yang lebih baik daripada Marc Marquez. Jadi ini akan kembali menjadi strategi baik mesin V4 dan juga mesin inline di Silverstone 2021 ini. Oke, jadi gitu guys. Nah, Bang, ini kita lanjut nih langsung ke prediksi. Siap. Prediksinya siapa dulu nih, Bang? Untuk juara 1.
Saya pegang perkiraan saya mungkin Francesco Bagnaia. 1. Bagnaia, Ducati. Ya, Joan Mir. Kedua, Suzuki. Besar kemungkinan mungkin Marc Marquez bisa. Quartararo-nya Taruh. minggir dulu ya? Iya, minggir dulu deh. Oke, berarti V4 dari Ducati, inline dari Suzuki, V4 lagi dari Honda, Marc Marquez. Sebenarnya oke lah, ini kita bicara tentang Bagnaia dulu nih. Kenapa Bang Joni yakin kalau Bagnaia yang ya berdiri di podium teratas menjadi pemenang ke-7 berbeda di Silverstone? Jadi dia sempat istilahnya menggelontorkan atau melancarkan Cywar. Dia sempat mengomentari bahwa memang Silverstone ini tidak begitu klop dengan Ducati. Tetapi dengan dia melihat perkembangan yang dia jalani beberapa ronde sebelumnya di mana dia nyaris menang hingga dia kemudian melakukan kesalahan sendiri. Nah, di Silverstone ini dia akan tunjukkan bahwa beberapa kali kesalahan dia, beberapa kali dia melakukan kesalahan itu coba akan dieliminir dengan memberikan hasil yang terbaik. Dan kemudian itu didukung oleh, dia sempat bilang jangan sampai kejadian lagi flag to flag race atau balapan dihentikan karena ada bendera merah atau apa. Seandainya full race seperti kemarin ya kita ingat bagaimana dia di Mugello bisa ke depan tapi kemudian melakukan kesalahan dia crash. Dan patut diingat lagi kemarin aja di Austria itu seandainya mungkin di 4 lap terakhir tidak hujan mungkin akan terjadi duel sengit antara dia dengan Marc Marquez. Nah, harapannya dengan kondisi cuaca yang lebih stabil istilahnya Bagnaia juga pengen istilahnya menghentikan puasa kemenangan karena sampai saat ini cuman dia nih Ducati pabrikan yang belum bisa meraih kemenangan dibandingkan dengan Jack Miller rekan setimnya. Jadi selain itu kalau kita melihat dengan perkembangannya 2017 dengan kondisi kering, Andrea Dovizioso mampu tampil bagus. Kemudian saat ini jauh lebih sempurna di mana kita melihat bahwa Ducati juga udah mulai istilahnya bisa melayani sirkuit yang benar-benar flowing, kemudian lincah. Ibaratnya kayak Jerez lah. Kayak Jerez udah ya Jerez banyak tikungan patah dan juga ya flowing ya sebenarnya. Ya, ini harapannya Ducati lewat Francesco Bagnaia bisa mewujudkan hal itu. Oke. Lanjut, kenapa Joan Mir? Joan Mir. Pertama karena memang Suzuki udah membuktikan di Silverstone ini cukup bagus. Bagaimana 2015 menang lewat Maverick Vinales meskipun saat itu kondisi emang di topang cuaca yang tidak diprediksi, tapi kemudian kemarin di 2019 bagaimana seorang Alex Rins mampu membuktikan bahwa dia tidak start dari posisi terdepan, tapi dia mampu dengan race pace yang konsisten, ritme balap yang benar-benar kuat. Ini mencetak kemenangan buat Suzuki. Dan Joan Mir ini juga satu hal lagi adalah tren yang selalu meningkat dari individu seorang Joan Mir pada musim kedua di saat dia menunjukkan kemenangan dan juga performa yang apik, dan ini dimodal dari dia kemarin podium kedua di Austria, dan dia juga makin pede dengan aplikasi dari ride height adjuster yang membuat dia sepertinya tinggal bagaimana istilahnya memaksimalkan nanti hasil free practice 1, 2, dan 3 sehingga dia lolos ke Q2, dan bagaimana dia di kualifikasi 2 nanti setidaknya mungkin paling sial harus start di posisi kedua. Seandainya itu bisa dilakukan, bisa kabur. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan nih Bang. Ya, kenapa nih Marc Marquez ya Bang Joni ya jagoin lah untuk di posisi ketiga. Padahal ya notabene nih ya Bang ya. Ini pertarungannya Quartararo juga nih. Antara Quartararo, Joan Mir dan juga Bagnaia. Bisa dibilang mereka satu angkatan ya? Satu angkatan kan? Pernah setim juga, terus bareng-bareng. Nah, ini kenapa nih? Kenapa bukan Quartararo tapi lebih pilih ke Marc Marquez? Jadi kalau Quartararo ini saya melihat bahwa masih ada sedikit keraguan. Dia pada saat ditanya oleh jurnalis, dia selalu bilang, wah saya tidak langsung memikirkan juara dunia. Padahal kalau kita melihat saat ini dia di posisi tertinggi. Masa iya sebagai seorang individu tidak memikirkan, wah target saya juara dunia harus tercapai. Dia selalu bilang, saya akan menjalaninya ya setiap serinya, ronde yang kita mungkin mulai balapan. Mungkin nggak mau terlalu terbebani kali Bang. Ya,
pasti terbebani, apalagi sekarang kan udah kagak ada Maverick Vinales, mau nggak mau Yamaha bertopang kepada seorang Fabio Quartararo. Iya. Nah, saya rasa mungkin seandainya Quartararo, dan itu kalau kita melihat agak berbeda saat Quartararo di paruh musim pertama, terutama di ronde awal yang dia menyikapi press conference itu dengan santai. Sekarang itu dia agak sedikit apa ya? Saya justru agak sedikit dia terlalu besar kepala. Quartararo. Betul, karena pada saat ini ditanya oleh banyak jurnalis pada saat dia dilontarkan, bagaimana nih, apa tanggapannya dengan ya keputusan Maverick Vinales untuk pergi, apakah ini mempengaruhi, karena lu kan kalau umpamanya tim ini kan harus kerjasama, strategi, ya dengan jawaban yang cukup ya buat saya agak jumawa gitu. Oh, tidak ada masalah, saya sudah terbiasa karena dia menyebutkan bahwa MotoGP ini adalah olahraga individu. Padahal oke, untuk perebutan detail jurnal pembalap, oke individu, tapi kan target lain ada yang ingin dikejar oleh Yamaha, yaitu konstruktor dan juga tim. Nah, celakanya Maverick Vinales yang notabene sempat ya digadang-gadang sebagai duet maut Yamaha harus pergi. Nah, dan dari tanggapan dari Quartararo sendiri ini agak sedikit istilahnya membuat Quartararo memang ada beban. Jadi kalau seandainya saya rasa sih kenapa nggak bilang, iya saya memang mengejar ya belak-belakan aja gitu biar lepas, saya memang mengejar titel juara dunia dan sekarang ini memang saya menjadi tumpuannya, ya siapa lagi. Nah itu sebabnya dari beberapa statement itu yang agak sedikit membuat ya Quartararo malah kelihatan seperti terbebani. Dan kenapa saya menjagokan Marc Marquez? Marc Marquez. Kita minum dulu Bang. Aus juga nih Bang. Ya enggak guys? Karena Marc Marquez adalah Marc Marquez. Dia termotivasi gara-gara kemarin ketemu idolanya. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Mantan pemain dan juga pelatih Barcelona yang mana FC Barcelona ini adalah klub favoritnya si Marc Marquez. Emang ngaruh ya Bang ya? Bisa langsung bikin motivasi kayak gitu ya? Iyalah. Bisa ya? Jadi kalau kita melihat lebih jauh lagi tuh, ini si Marc Marquez ini pengen banget ketemu Pep Guardiola, tapi nggak sempat ketemu. Kan baru beberapa tahun ini di Manchester City di Inggris, sebelumnya kan dia ke Bayern Munchen. Jadi kalau melihat dari hal ini ya sepertinya ya menunjukkan Marc Marquez ini punya modal tersendiri untuk di Inggris. Satu itu. Kedua adalah istilahnya kita melihat ini MotoGP penasaran buat Marc Marquez. Karena berdasarkan hasil yang di MotoGP Austria. Iya, satu itu. Kalau tarik ke belakang tahun 2019, udah makin penasaran lagi tuh. Ya lo kok 0,13 detik. 0,13 detik. Padahal rekor lap tercepat, rekor best lap masih dipegang sama dia. Marquez. Nah, saya melihat kemarin runtutannya di beberapa ronde sebelumnya, bagaimana dia sempat tertatih-tatih, kemudian menunjukkan kekuatan di saat MotoGP Prancis, meskipun terus jatuh, kemudian dia menang di Sachsenring, kemudian di Styria yang ya di posisi 8 tapi dia bisa bikin gebrakan ya tanda petik meskipun agak agresif, kemudian di Austria kemarin kalau kejadian itu back to back, nggak flag to flag di ronde terakhir mungkin bisa. Sepertinya mulai ada kepercayaan diri Marc Marquez makin bangkit dan bahkan dia tidak lagi menyinggung soal istilahnya sakit atau pegel atau apa. Walaupun jujur ya dia masih mengkonsumsi istilahnya antibiotik. Tapi dia sepertinya mindsetnya lebih ke bagaimana ya dealing dengan balapan itu sendiri, karena dia sempat bilang ya nothing to lose, nothing to win, jadi tidak ada beban mau menang mau kalah, yang penting saya akan berusaha semaksimal mungkin, sekaligus juga kondisi balapan di 2021 ini dijadikan dia sebagai parameter untuk mengembangkan motor tahun 2022. Nah artinya dengan berbagai macam masukan, input, kemudian yang setting motor yang dia lakukan, serta hasilnya yang makin lama makin terus membaik, saya melihat seandainya Marc Marquez nanti di Q2, kenapa saya catatan Q2 bisa istilahnya berada di front row, berarti fix bahaya tuh. Dia akan bisa mengacak-ngacak, dan artinya Fabio Quartararo berpikir dua kali nih, ngelawan Marc Marquez atau ngelawan Bagnaia atau Joan Mir. Karena kalau momennya Marc Marquez unggul dia kejar masalah, malah berabe, atau dia bermain aman selama dia berada di depan Bagnaia dan
Joan Mir dia tetap akan menuai hasil yang cukup bagus. Nah, Oke. ini tergantung. Jadi artinya ya buat Quartararo sendiri ini jadi ya kayak istilahnya roti sandwich gitu ya. Udah di klasemen di atas, kemudian lama-lamanya bakal bagus. Ini yang saya rasa tekanan sebenarnya seorang Quartararo layak jadi juara dunia atau tidak bersama Yamaha ya di paruh musim kedua ini. Paruh musim kedua dan salah satunya di ya ini Silverstone. Inggris 2021. Karena kalau kita bicara tentang ya 2 seri sebelumnya, Betul. Austria ya, Itu memang Austria dan Styria itu bukan sirkuitnya Yamaha gitu kan. Nah, setidaknya dengan di Silverstone Betul. ini ada sedikit pembuktian apakah Quartararo bisa bangkit atau tidak. Setuju. Itulah dia. Nah, Bang, yang menarik lagi, Bang. Ini tadi kan kita udah bicara tentang prediksi ini. Satu tadi Bang Naya. Naya. Dua Joan Mir. Joan Mir dan tiga juga Marc Marquez. Marquez. Oke. betul. MotoGP Silverstone ya seperti kita ketahui nih menjadi MotoGP terakhir untuk Valentino Rossi. Valentino Rossi, betul. Karena tahun depan ya doi udah nggak balap lagi di situ kan. Iya. Tapi secara catatan prestasi nih Cukup bagus. cukup bagus Valentino Rossi dan dia juga berharap kalau Silverstone ini bisa nyumbang salah satu podium lah. Betul. Untuk menggenapkan podium dia di kelas ya para raja nih dari 199 jadi 200. Betul. Menurut Bang Jon, gimana Bang? Ya Valentino Rossi bilang bahwa dia sebelum di 2 musim belakangan, artinya 2019 kemarin itu dia masih bisa tampil cukup bagus. Setidaknya kalau pamannya based on dari setting basicnya dapat, dia coba akan berusaha. Nah problemnya adalah apakah Valentino langsung dapat settingan di saat free practice pertama, karena keseringan nih sejak dia di tim Petronas Yamaha SRT ini dia selalu baru dapat itu kalau nggak di free practice 3 atau free practice 4. Oke. Padahal kan kalau kita melihat tuh orang-orang udah mulai melakukan istilahnya rencana, strategi itu dari free practice pertama, 2 dan 3. Terutama untuk ngedapetin di Q2 ya. Langsung lolos Langsung gitu, lolos 10 ke besar tim. overall, Nah. langsung lolos itu agak sedikit meringankan istilahnya beban si Beban. pembalap. Nah, itu yang belakangan. Nah, seandainya dia nanti di free practice 1, 2, 3 udah bisa lolos langsung, mungkin ada kemungkinan bisa tampil lebih gereng lagi atau jos lagi. Cuman memang Valentino Rossi tidak muluk-muluk, tidak pasang target juara. Ya, bisa podium pun sudah hasil yang sangat bagus ya. Ini yang memang juga disepakatin oleh Cal Crutchlow. Kenapa Cal Crutchlow bilang bahwa ya ini sirkuit tidak terlalu membebani Yamaha selain karakternya yang panjang, kemudian juga variasinya cukup bagus, tidak seperti yang sebelumnya. Udah lurus belok juga masalah turun naik. Ini pada saat naik kita kalah power katanya. Pada saat turun pengereman bermasalah. Nah, tapi di Silverstone ini yang notabene lebih flat, Ya, nggak ada elevasi ya. Yang nggak terlalu elevasi, ya straight line speed ini ya memang berpengaruh, tapi kan di sektor 1 dan 2. Ya. Sementara 3 dan 4 ini sangat benar-benar jadi makanan buat motor-motor yang istilahnya lincah, high speed corner yang cukup bagus yang dimiliki oleh mesin konfigurasi inline seperti Suzuki dan Yamaha. Oke. Waktu di 2015 Rossi menang karena ya salah satu faktor tuh Bang. Betul. Grandmaster-nya dia keluar tuh kan. Betul. Itu juga habis fight-fightan sama ya Marc Marquez. Betul. Terus dikejar-kejar sama Petrucci. Iya. Hampir aja kecolongan sama Petrucci tuh. Aduh. Oke, nah jadi ya menurut Bang Joni Bisa ya ada sedikit lah. ya Kans ya. Ya yang penting kita akan lihat nih free practice 1, 2, 3 dia langsung lolos. Karena kan secara statistik nih di musim MotoGP 2021 ini Rossi jarang banget nih langsung lolos ke Q2. Itu. Ya. Cuman waktu di Qatar doang kan. Itu doang. Pertama segini sisanya ya Bablas. 12. Bablas anginnya. Nah, itu apa tuh Bang? Bablas anginnya. Itulah, ya, makanya kalau seandainya FP1, FP2, FP3 langsung berada 10 besar dan dia bisa istilahnya strateginya bisa dapat nih bagaimana posisi start lebih baik. Oke Bang. Oke. Jadi itu nih ya. Ya, Bang Naya, Joan Mir, Marc Marquez. 3 itu. Nah, kalau teman-teman kira-kira siapa tuh? Ya nggak? Tulis di kolom komentar. Bang. Ya. Abis ini kita ngobrolin yang soal
Dovizioso. Dovizioso, ada apa lagi dengan Dovizioso? Kayak ada yang menarik deh. Oke. Itu berkaitan sama video kita yang sebelumnya tuh, Bang. Oh iya. Soal yang fakta Petronas, Petronas, tuh. betul. Oke, Siap. guys, jangan lupa guys, tulis di kolom komentar siapa pemenangnya guys. Ya nggak? Oke, Bang Joni. Siap. Saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Junior Mulia dari motorpusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.